kita pada pertemuan kali ini yaitu tentang tema 6 pembelajaran ke-1. Materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini tentang ciri-ciri puisi, kemudian pertumbuhan dan perkembangbiakan hewan. Sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi di pembelajaran pertama adalah 1. Mengenal puisi, ciri-ciri puisi dan menyusun bait puisi. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan hewan. Kita akan bahas tentang daur hidup hewan. Pembahasan pertama adalah mengenal puisi. Pengertian puisi. Puisi adalah satu di antara bentuk karya sastra yang banyak disukai karena disajikan dalam bahasa yang indah dan sifatnya imajinatif. Ciri-ciri puisi ada 2. Pertama, memiliki baris dan bait. Yang kedua, memiliki irama dan rima. Biasanya, satu bait puisi itu berisi 3-4 baris. Puisi juga memiliki irama dan rima. Sekarang kita akan mengenal rima dalam puisi. Apa sih itu rima? Rima adalah pengulangan bunyi pada suatu rangkaian puisi. Rima ini merupakan salah satu unsur penting dalam puisi. Melalui rima inilah suatu puisi menjadi lebih indah. Rima tidak selalu berada di akhir baris dalam satu bait. Selanjutnya anak-anak, kita akan belajar tentang jenis rima. Coba perhatikan, Miss punya 4 jenis rima. Pertama adalah rima ABAB. Rima ABAB disebut juga rima silang. Bagaimana kita tahu itu rima ABAB? Kita bisa lihat dari akhir hurufnya, yaitu baris pertama akhirnya I, baris kedua akhirnya U, dan baris ketiga I, dan baris keempat adalah U. Rima yang kedua adalah rima AABB. Rima AABB bisa disebut juga rima pasang karena dia berpasang. Ingat ya, kita akan berpatok pada akhir barisnya. Akhir barisnya yaitu UU dan NN. UUNN bisa juga disebut dengan AABB. Yang ketiga adalah rima ABBA. Rima ABBA disebut juga rima peluk, ya, karena dia di baris pertama dan baris keempat itu sama, dan baris yang kedua dan ketiga itu juga sama. Yang terakhir adalah yang keempat adalah rima AAAA. Rima AAAA bisa kita kenal dengan rima terus. Jadi rima pada akhir baris itu sama, berbunyi A, 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 A. Itulah tadi penjelasan tentang jenis rima dalam puisi. Semangat belajar. Burung-burung bernyanyi menyapa pagi. Canda tawa mentari membuatku semangat jalani hari. Aku ingin segera pergi berangkat sekolah tepat pukul 7 pagi. Mari bersama belajar di sekolah dengan penuh semangat. Biar kelak nanti cita-cita kita tercapai. Orang tua senang hati riang melihat anaknya membawa kemenangan. Rajinlah sekolah, karya Gina Hayana. Pergi ke sekolah jangan malas. Belajar yang rajin, tidaklah
sikapmu jangan culas, agar hati tiada keras. Sekolah tempat mencari ilmu, luruskan niat dan itikadmu. Belajar giat tekun selalu, agar baik masa depanmu. Hormati olehmu para guru, agar berkah turun padamu. Ilmu mudah masuk ke kalbu, pertanda baik hati dan jiwamu. Baiklah anak-anak, tadi adalah pembacaan puisi yang dibacakan oleh Miss Dwi yang berjudul Rajinlah Sekolah, karya Gina Hayana. Selanjutnya anak-anak, coba perhatikan dengan seksama puisi yang berjudul Rajinlah Sekolah. Nah, pergi ke sekolah jangan malas. Itu adalah baris pertama. Belajar yang rajin di dalam kelas, baris kedua. Jaga sikapmu jangan culas, baris ketiga. Agar hati tiada keras, baris keempat. 4 baris itu dinamakan satu bait. Jadi satu bait itu ada 4 baris ya. Bagaimana kalau seandainya ada 3 baris, Miss? Bisa saja ya. Jadi satu bait itu bisa 3 sampai 4 baris. Selanjutnya adalah menyusun bait puisi. Nah, nanti anak-anak menyusun baris-baris puisi tersebut yang ada di buku paket halaman 6 menjadi sebuah bait puisi ya. Nanti dicoba di rumah ya. Setiap hewan memiliki daur hidup yang berbeda-beda. Ada hewan yang mengalami perubahan bentuk di tiap tahap hidupnya. Akan tetapi ada juga hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada tiap tahap hidupnya. Perubahan yang terjadi hanya bertambah besar. Coba perhatikan perkembangan ayam di samping ini. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Telur ayam jika menetas akan menghasilkan anak ayam. Bentuk anak ayam yang baru menetas sama seperti induknya, tetapi ukurannya lebih kecil. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Miss ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kesalahan. Miss akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.